Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang merupakan salah satu ulama anggota Wali Songo sebagai penebar syiar Islam di Jawa pada abad ke-14 Masehi. Sunan Bonang juga dikenal sebagai seniman yang berdakwah dengan menggunakan sejumlah perangkat seni, termasuk gamelan, juga karya sastra. Konon Raden Makdum Ibrahim adalah penemu salah satu jenis gamelan dengan tonjolan di bagian tengahnya, atau yang kerap disebut bonang. Dari situlah julukan Sunan Bonang disematkan kepada Raden Makdum Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Tuban, di makam salah satu wali, yaitu Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Nah, kita akan coba menelusuri. Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang merupakan salah satu ulama anggota Wali Songo sebagai penebar syiar Islam di Jawa pada abad ke-14 Masehi. Sunan Bonang juga dikenal sebagai seniman yang berdakwah dengan menggunakan sejumlah perangkat seni, termasuk gamelan, juga karya sastra. Konon Raden Makdum Ibrahim adalah penemu salah satu jenis gamelan dengan tonjolan di bagian tengahnya, atau yang kerap disebut bonang. Dari situlah julukan Sunan Bonang disematkan kepada Raden Makdum Ibrahim. Raden Makdum Ibrahim lahir pada 1465 Masehi di Surabaya dan tumbuh dalam asuhan keluarga ningrat yang agamis. Sunan Ampel adalah pendiri sekaligus pengasuh pesantren Ampel Denta. Pendidikan Islam diperoleh Raden Makdum Ibrahim pertama kali dari ayahnya sendiri di pesantren Ampel Denta. Sejak kecil, Sunan Ampel sudah mempersiapkan putranya itu sebagai penerus untuk menciarkan ajaran Islam di bumi Nusantara. Selain dibimbing oleh Sunan Ampel dan Syekh Maulana Ishaq, Raden Makdum Ibrahim juga berguru kepada banyak ulama lainnya. Hingga akhirnya, Raden Makdum Ibrahim diakui keilmuannya yang mumpuni dalam menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan bela diri silat. Kelak keterampilan silat Sunan Bonang berguna ketika ia mengalahkan seorang perompak bernama Raden Said. Raden Said pun tunduk dan bertobat, kemudian ikut menyebarkan dakwah Islam dan menjadi anggota Wali Songo yang dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Sunan Bonang juga mahir memainkan wayang serta menguasai seni dan sastra Jawa. Dalam pertunjukan wayang, Sunan Bonang menambahkan ricikan yaitu kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampogani untuk memperkaya pertunjukannya. Dalam buku Sejarah Kebudayaan Islam 2013, Heru Nugroho menuliskan bahwa dakwah Sunan Bonang yang lain adalah melalui penulisan karya sastra yang bertajuk Suluk Wujil. Saat ini naskah asli Suluk Wujil disimpan di perpustakaan Universitas Leiden di Belanda. Suluk Wujil diakui sebagai salah satu karya sastra terbesar di Nusantara karena isinya yang indah serta kandungannya yang kaya dalam menafsirkan kehidupan beragama. Banyak sekali penjual di sini ya. Seperti ini suasananya. Sunan Bonang atau Maulana Makdum Ibrahim ini salah satu penyebar Islam di tanah Jawa. Ini kita masuk pintu gerbangnya. Jadi kita harus menyusuri tempat jualan.
Setelah melewati beberapa meter, beberapa ratus meter, ini kita sudah hampir mau sampai ke pintu masuknya. Nah, ini banyak penjual ya di sepanjang jalan ini, mulai dari makanan hingga baju-baju ya. Nah, ini kita belok kanan teman-teman. Nah, seperti ini merupakan gapura kuno ya teman-teman. Ini peninggalan dari Sunan Bonang. Nah, Raden Makdum sendiri ini penyebar Islam pada abad ke-14 ya. Dan ini pagar kuno. Jadi lahir pada tahun 1465 Masehi di Surabaya. Merupakan anak dari Sunan Ampel. Nah, ini kondisinya seperti ini pelatarannya. Nah, nanti kita disuruh wudhu dulu sebelum masuk ke area. Nah, ini ya. Bagus sekali lokasinya, dan ini Masjid Astana. Nah, ini dibangun pada tahun 1921 ya. Pada abad ke-14 ya. Jadi Sunan Bonang sendiri ini merupakan penyebar Islam dengan cara teknik gamelan itu ya. Dan beliau penemu alat gamelan yang berupa ada jenongnya itu, yang akhirnya nama beliau pun dinamakan Sunan Bonang itu ya. Karena penemu dari alat musik jenong itu. Nah, nanti seperti apa kita wudhu dulu, karena untuk memasuki makam kita harus berwudhu ya. Coba kita telisik dalam sini. Ini masjid kuno ya. Oke, kita wudhu dulu teman-teman. Ikuti terus perjalanan kami. Nah, jadi setelah kita berwudhu kita akan masuk teman-teman. Sekali lagi untuk jamaah rombongan yang baru datang, nanti biar panitia. Nah, di sini ada batu lingga ya teman-teman. Di kanan kiri, yang kanan masih utuh. Kita lanjut masuk. Nah, ada peninggalan lain ya ini. Ada peninggalan seperti umpak ya, dan juga berbagai macam artefak kuno ini. Seperti ini, ada reliefnya juga teman-teman. Ini merupakan umpak dan berbagai macam. Ini untuk mengasah pedang ya, batu ini. Yang depan itu ada bekas pedangnya. Sangat unik sekali batu-batunya di sini ya. Dan juga seperti batu candi, mulai umpak juga. Kita masuk. Di kanannya juga. Nah, ini ada batu nisan, ukurannya sangat besar. Ini batu-batu kuno. Ada batu bata juga. Bagus sekali artefaknya ya. Oke, kita masuk teman-teman.
Assalamualaikum ya ahli kubur, ya waliullah Syekh Maulana Maktum Ibrahim. Ini gapura kuno ya teman-teman, dengan dihiasi piring-piring, sangat unik sekali. Nah, batu-batu nisannya besar sekali. Ya Allah, saya tuh heran di sini. Loh, seperti ini ya, batu nisannya besar sekali dan piring-piring berlafadzkan Arab. Ini. Nah, sangat rame ya. Ini makamnya memakai batu-batu kuno. Nah, rame sekali teman-teman, karena ini menjelang puasa ya. Nah, Sunan Bonang sendiri itu nikah dengan anak dari Bupati Tuban ya. Jadi beliau juga anak keempat dari Sunan Ampel. Coba kita melipir ke sini ya. Nah, ini merupakan batu-batu kuno teman-teman. Ini ada kendi kuno berlafadz Arab ya. Kendi kuno dan juga batu nisan berlafadz Jawa. Nah, jadi seperti ini. Ramai sekali, kita harus bergantian ya. Sangat ramai. Posisi makamnya sendiri pendek sekali. Kenapa pendek? Memang sengaja dibentuk seperti itu agar kita itu bisa merunduk dan menghargai ya para wali. Memang didesain seperti itu. Dan untuk masuk sendiri sangat sulit ini. Di depan-depan banyak batu nisan kuno ini di sekelilingnya. Oke, mungkin seperti itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.